Hai semuanya, welcome back. Udah lama aku nggak update behel, so kali ini aku akan update beberapa informasi mengenai behel karena ada juga beberapa informasi yang baru aku dapetin dan aku mau share ke kalian. So keep on watching guys. Jadi pertanggal 1 November 2021 ini tuh aku tepat 2 tahun menggunakan bracket. Kayak nggak kerasa gitu loh guys, dulu aku 2019 pakai bracket, ternyata udah 2 tahun aja. Dan masa-masa awal aku pakai bracket yang masih kesakitan gitu, masih nyangkut-nyangkut, kalau makan masih susah dan masih banyak yang nyinyirin, itu kayak nggak kerasa dan udah kayak terbayarkan gitu dengan hasil yang aku dapetin sekarang. Nah sebenarnya kata dokter itu gigi aku sebenarnya nggak perlu banyak waktu lagi untuk dilepas bracketnya, jadi sebentar lagi tuh udah bisa dilepas nih bracketnya. Ini sih sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu dokter bilang seperti ini, cuman kan ada beberapa proses lagi yang harus aku ikutin. Dan juga ini ada beberapa informasi yang aku dapetin yang menurut aku tuh fresh banget, aku belum dapetin sebelumnya, yang akan aku share di video kali ini. Jadi yang pertama langsung aja, setelah nanti kita lepas pakai bracket itu kan kita harus menggunakan retainer. Dan itu setahu aku tuh ada dua macam retainer, yang bentukannya bening itu dan yang ada kawat-kawatnya gitu. Aku pernah nanya ke dokter bagusnya yang mana, terus kata dokter bilang itu senyamannya pasien aja. Kalau mau yang bening boleh, kalau yang mau yang ada kawatnya gitu guys, yang seperti ini, nanti aku tunjukkan gambarnya keduanya, itu juga boleh. Nah di sini aku masih bingung nih mau pilih yang mana. Buat temen-temen yang udah pernah pakai bracket dan udah pernah pakai retainer, tolong dong komen lebih nyaman yang mana sih, pakai yang bening atau yang ada kawatnya gitu. Drop di kolom komentar, please kasih tahu aku yang mana yang lebih kalian rekomendasikan. Terus yang kedua, kalau dulu tuh aku ngertinya kalau orang pakai bracket tuh hitungannya kayak 4 tahun gitu, minimal 4 tahun, tapi ternyata enggak guys. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pergerakan bracket kita, faktor usia, faktor kedisiplinan kita, faktor kalian pasang di mana juga itu berpengaruh, dan masih banyak lagi. Dan ini juga aku alami sendiri waktu aku kayaknya masih 1,5 tahun gitu pakai bracket, itu dokter udah bilang oh ini sih sebentar lagi udah bisa dilepas nih bracketnya. Cuman masalahnya aku tuh masih nyaman menggunakan bracket. Aku nggak tahu kenapa ya nyaman. Aku dari dulu tuh, dari awal pakai bracket aku merasa nyaman. Aku merasa gigi aku kayak lebih kecil kalau misalkan senyum juga jadi lebih pede. Teman-teman ada yang kayak aku nggak sih, jadi lebih nyaman gitu pakai bracket. Dan ini juga yang bikin aku maju mundur, aku mau lepas kapan ya, walaupun sih belum rekomendasiin banget sama dokter lepas sekarang gitu, enggak, masih ada beberapa prosedur lain yang harus aku lewatin, tapi aku kayak masih aduh aku masih sayang banget nih, aku belum pengen lepas tuh, jadi ya gitu deh. Nah, waktu kontrol kemarin aku tuh dapat beberapa informasi tambahan. Ini informasi baru yang aku dapetin. Yang pertama, karena waktu itu aku nggak kontrol lumayan lama, jadi aku curhat nih ke dokter. Aku kasih tahu keluhan aku sama dokter. Kira-kira aku harus mengkhawatirkan apa enggak sih? Kira-kira tindakan yang harus aku lakukan apa sih gitu kan? Yang pertama tuh aku kasih tahu ke dokter bahwa aku merasa gusi aku tuh turun. Jadi misalkan ini tuh gigi nih, gigi yang di atas, di rahang atas. Ini gusinya, biasanya kan gigi kelihatan semuanya gitu kan. Nah aku merasa di bagian sini samping itu tuh gusinya turun, jadi gusinya tuh kayak melapisi sebagian permukaan giginya, jadi giginya tuh nggak kelihatan full, sebagiannya ketutup sama gusi. Terus aku tanyain ke dokter, ini gimana ya dok, harusnya diapain? Terus kata dokter coba besok kita pakai treatment scaling. Biasanya kalau di scaling tuh dia gusinya akan naik lagi, tapi kalau enggak nanti akan ada treatment lain, aku lupa namanya apa. Nah dari situ aku udah agak tenang, nggak terlalu was-was banget. Soalnya tadinya tuh, aduh kok gigi aku kayak kelihatan kecil banget, ini gimana nih efeknya nih? Aku harus ngapain? Ternyata bisa diatasi dengan beberapa treatment yang dokter sarankan tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya keluhan yang sama kayak aku, jangan self diagnose ya teman-teman. Langsung aja kalian datang ke dokter dan konsultasi ke dokter. Kalau ini tuh sekedar sharing aja. Terus yang kedua, aku juga konsultasi ke dokter kalau misalkan aku udah lama nggak kontrol nih, tiba-tiba tuh kayak di pangkal sini tuh yang di rahang atas gusinya kayak lecet gitu, bukan sariawan tapi kayak ada bintik, bukan bintik-bintik ya, kayak jendol-jendol gitu guys, dan merah. Kalau buat mengapi gini sakit. Itu kenapa ya? Terus aku juga bilang ke dokter kalau gigi bungsu aku yang bagian rahang atas ini tuh tumbuh. Apakah itu sebabnya? Jadi aku tanyakan dong ke dokter. Nah dokter jawab, iya ini memang karena gigi bungsunya yang sedang tumbuh itu. Jadi dia tuh karena rahang atas aku udah nggak ada ruang, jadi gigi bungsu yang lagi tumbuh ini tuh dia nyari ruang, kayak pengen keluar terus gitu loh guys. Makanya ada desakan-desakan gitu kalau misalkan udah lama nggak kontrol atau apa, jadi kadang-kadang tuh kerasa pegel, sakit gitu di gusi. Nah ada masalah lain nih, ternyata gigi bungsu aku yang di atas ini, yang di rahang atas, dia itu posisinya nggak sama kayak gigi yang lain, jadi dia tuh
tumbuhnya nggak kayak gini nih guys, nggak ngadep ke bawah tapi hadapnya ke samping, ke pipi. Jadi kalau misalkan diraba aja nih, diraba-raba itu jelas banget loh guys kalau giginya tuh dia mengsel-mengsel gitu. Dan itu tuh kasusnya persis banget kayak waktu pertama kali aku sebelum bracket. Jadi gigi aku yang di belakang tuh dia arahnya keluar ke pipi semua. Jadi ini hal yang sama juga berlaku pada gigi bungsu aku yang lagi tumbuh ini. Terus ini ada solusi dari dokter. Aku kira cabut 4 gigi nih, rahang bawah 2, rahang atas 2 waktu awal-awal pakai bracket tuh udah cukup ya. Ternyata gigi bungsu aku yang di rahang atas juga itu disarankan untuk dicabut guys. Kenapa? Karena yang pertama udah gak ada ruang nih di rahang atas aku. Jadi ditakutkan kalau misalkan bracketnya ini udah dilepas dan gigi bungsunya nggak dicopot, ini gigi tuh akan jalan terus karena gigi bungsunya tuh akan ngedorong terus, cari ruang terus, dia akan bergerak-gerak gitu. Jadi kan sayang ya guys, udah lama-lama di bracket tapi tiba-tiba giginya masih jalan-jalan lagi, jadi nggak serapi waktu di bracket. Nah makanya dokter itu menyarankan untuk dicabut aja nih gigi bungsunya. Aku kira kan ini doang ya, ternyata yang disarankan itu dua-duanya. Yang ini tuh udah setengah gitu guys, udah muncul di permukaan, jadi bisa dicabut dengan dokter yang dokter rekomendasikan gitu. Masalahnya tuh yang ini, yang sebelah kiri ini gigi bungsunya baru muncul kayak sedikit banget, jadi tuh ada kemungkinan untuk dilakukan pembedahan. Nah untuk mengetahui apakah harus dibedah atau enggak, dokter menyarankan aku untuk ronsen untuk mengetahui posisi gigi bungsunya dan juga mungkin gigi yang lainnya. Jadi aku dikasih surat
bracket cuman pakai warna-warna karet itu doang deh, kayak warna Tosca, hijau Tosca, biru Tosca, abis itu warna silver, maroon, pink Fanta, abis itu apa lagi ya, maroon wine, itu kayak gitu-gitu doang. Sebenarnya pengen cobain warna yang lain, cuman takutnya itu warnanya terlalu pucat di gigi, karena gigi aku kan pakai bracket jadinya nggak terlalu putih banget. Nah tambah lagi pakai warna-warna yang pucat, tambah kuning dan nanti gigi aku kelihatannya. Terus juga takutnya tuh kelunturan makanan dan lain sebagainya. Well, itu dia beberapa sharing informasi mengenai bracket. Terima kasih bila sudah nonton. Aku harap kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!